Halo, selamat malam waktu Indonesia. Kita sedang siap-siap untuk melakukan live Instagram dengan Mbak Novi dari Women's Crisis Jombang. Oh ya, Mbak Novi sudah bergabung. Bisa langsung gabung Mbak Novi. Ya, sip. Halo Mbak Novi. Dalam beberapa saat kita akan mulai live on Instagram dengan Mbak Novi dari Women's Crisis Jombang. Ini dia Ya, bergabung langsung dari Jombang ya. halo semuanya, selamat malam. Selamat malam. Saya selamat pagi di sini. Oh, di sana sekarang jam berapa, Mas? Sekarang sama jam 7 tapi kebalik jam Pagi. Ya, 7 pagi. sampai di sini. Iya. Oke, oke. Pada sehat semua ya. Yuk. Iya, alhamdulillah. Ya, saya sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Selamat datang, selamat bergabung dengan uh, Saturday Night with Let's Talk live on Instagram. Kali ini adalah edisi 30 ya. Kita sudah melakukan live on Instagram, ngobrol santai dengan tema-tema yang serius sampai ke 30 edisi kali ini. Temanya beragam, selalu dengan fokus isu gender, seksualitas, dan feminisme. Kali ini kita akan membincangkan atau membicarakan tema yang sangat krusial, yang sangat penting, terkait upaya penanganan kekerasan seksual yang melibatkan lembaga agama. Dalam hal ini secara khusus adalah lembaga pesantren. Selamat malam semuanya. Saya sapa Mbak Novi juga. Assalamualaikum yang sudah bergabung di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima ya, kasih sudah apa ya, mengizinkan Musisi Jombang untuk bisa berbagi pengalaman kami di lapangan selama ini kepada ya, teman-teman Let's Talk. Terima kasih banyak. ya. Kami berterima kasih juga karena sudah bersedia untuk berbincang tema yang sangat penting ini, terutama karena tema ini juga memberi banyak pelajaran dan sekaligus sebenarnya kita sempat khawatir karena ini kan melibatkan kekuasaan walaupun mungkin kekuasaan lokal gitu ya, kita khawatir dengan keamanannya dan seterusnya, tapi terima kasih banyak. Uh, Semoga semuanya akan lancar baik di saat acara maupun setelah acara ya. Uh, Amin. Selamat datang kembali kepada semuanya yang sudah bergabung. Seperti saya bilang tadi, tema kita kali ini adalah memahami bagaimana ruwetnya, bagaimana rumitnya, bagaimana sulitnya melakukan penanganan kekerasan seksual yang melibatkan lembaga agama. Khususnya dalam hal ini adalah pesantren di masyarakat di mana lembaga agama tersebut merupakan salah satu semacam institusi yang sangat dominan gitu ya, yang juga menempel atau attach atau bahkan mempunyai kekuasaan sehingga memberi tantangan tersendiri bagaimana melakukan upaya penegakan hukum, melakukan upaya pemenuhan keadilan bagi para korbannya ya. Tapi kita di luar kerumitan itu kita juga pasti bisa banyak belajar dari teman-teman di Jombang, khususnya dengan Mbak Novi dari Women's Crisis Jombang atau WCC Jombang yang sekarang menjadi partner diskusi kita malam ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Novi. Semoga semuanya pada Sama-sama. saat di tengah kasus Omikron yang katanya sedang naik ya. Iya. Iya, alhamdulillah kita melakukan podcastnya itu jarak jauh sehingga bisa buka masker, bisa kelihatan wajahnya. Iya, Iya, iya. sedikit pembukaan. Saya senang berbincang dengan teman dari Jombang karena mengingatkan kenangan masa lalu. Saya beberapa waktu lalu saat masih bekerja di Puan Amal Hayati Hmm. sama uh, uh, mantan sama ibu
former First Lady atau Ibu Negara Sinta Nuriyah sering ke Jombang juga untuk melakukan roadshow kampanye tentang hak-hak perempuan di pesantren-pesantren. Dan saya tahu walaupun Jombang ini kota santri, tapi juga dalam banyak hal saya melihat ada semacam attitude yang sangat terbuka gitu ya, cara pandang yang sangat terbuka di kalangan masyarakat Jombang ini terkait keagamaan mereka, plural dan seterusnya. Dan kita tahu Jombang juga banyak sekali melahirkan tokoh-tokoh agama yang sangat penting ya, tokoh-tokoh Islam yang sangat penting, dari pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh, keluarganya, sampai Gus Dur, Cak Nur, bahkan ada yang menjuluki ada 7 orang gila dari Jombang, Seven Crazy of Jombang, yang sangat berpengaruh secara nasional, dari Gus Dur, Cak Nur, Cak Nun, feminis Muslim Wardah Hafid, sampai ke siapa namanya tuh, Ponari mungkin masuk juga. Iya, oke. Kita nggak ngobrol tema serius tapi santai gitu ya. Temanya adalah penanganan kekerasan seksual yang melibatkan pesantren. Kita akan banyak mendengar dari Mbak Novi perjalanan secara spesifik kasus khusus yang melibatkan salah satu pesantren di Jombang. Mungkin karena ini sudah publik gitu ya, bahkan secara nasional sudah menjadi berita. Kita sudah tahu nama pesantrennya yaitu Sidikia, tapi kita nanti bisa tahu detailnya dari Mbak Novi langsung, gimana sih ceritanya, kasusnya seperti apa, secara praktis gitu ya, sudah berapa lama berlangsung, sebenarnya selama ini pesantren sendiri sudah tahu atau belum, misalkan kayak gitu ya, sebelum akhirnya terekspos, terus akhirnya bagaimana perjalanan kasusnya hingga hari ini. Kita tahu beberapa waktu lalu kalau nggak salah sudah sempat mulai ada proses ulang ya terkait hukumnya, tapi kita nggak tahu di lapangan seperti apa, karena kalau ada kasus kekerasan seksual sudah berlangsung kalau nggak salah pertama kali dilaporkan tahun 2017 ya. 17, iya benar 2017. Berarti sudah berlangsung 4 tahun dan pelakunya itu belum sepenuhnya diproses secara hukum. Itu artinya ada dinamika sosial politik yang sangat kuat gitu meliputi penanganan kasus ini. Berbeda dengan kasus yang terakhir kemarin di Bandung, sedikit berita gembira yang juga melibatkan pesantren dan ternyata pelakunya sudah mendapatkan hukuman seumur hidup gitu ya. Nah ini berbeda 180 derajat dengan apa yang terjadi di Jombang. Sudah 4 tahun diproses, malah belum ada tanda-tanda proses hukumnya itu akan berakhir dengan penegakan hukum yang adil bagi korban dan memberi penghukuman yang setimpal bagi pelakunya. Jadi ada pertanyaan, ada apa nih di Jombang kayak gitu. Walaupun kita gitu ya, secara sosial politik yang melibatkan pesantren antara Jombang dan Bandung ini berbeda. Yang juga ingin saya katakan adalah bahwa dengan kerumitan ini, dengan kesulitan ini, yang saya bilang tadi pasti banyak persoalan, banyak dinamika. Tapi yang paling penting juga ada beberapa hal terkait penanganan kekerasan seksual secara khusus dan terkait gerakan anti kekerasan seksual secara umum yang melibatkan pesantren ini. Kita tahu di banyak masyarakat pesantren atau lembaga agama ini menjadi bagian dari kekuasaan gitu ya, sehingga proses-proses atau upaya-upaya penanganan kekerasan ini sangat mungkin juga lebih berperspektif kekuasaan daripada berperspektif korban. Dan sayangnya perspektif kekuasaan yang digunakan adalah perspektif yang lebih memilih mendukung pelaku daripada bersolider, berempati dengan korban gitu ya, sehingga sangat sulit untuk melakukan upaya penegakan hukum yang tentang terkait kekerasan seksual ini yang melibatkan pesantren. Dan juga yang agak rumit juga karena ternyata kekuasaan itu tidak hanya kekuasaan yang ditunjukkan oleh pesantren sendiri. Jadi karena dominannya pesantren, dominannya institusi agama, bisa jadi lembaga-lembaga lain juga lebih memilih untuk berafiliasi dengan
pesantren seperti ini. Kepolisiannya lebih merasa nyaman kalau mengikuti arus yang ditawarkan oleh pesantren daripada penanganan yang sedang dilakukan oleh seperti LSM, pendamping-pendamping, dan seterusnya seperti itu. Pertanyaan lain yang juga sangat penting nanti sebagai refleksi adalah sebenarnya seperti apa upaya penegakan hukum penanganan kekerasan seksual yang melibatkan lembaga agama, dan kebetulan lembaga agama ini adalah dominan dalam masyarakat yang memilih menunjukkan jalan bahwa agama tersebut adalah sesuatu yang sangat penting seperti itu. Seperti apa nanti strateginya, kita bisa belajar dari Mbak Novi gitu ya. Bahkan secara prinsipil atau secara konseptual kita juga bisa bicara pandangan-pandangan tentang keagamaan yang yang bisa diberdayakan gitu ya, yang bisa dimaksimalkan untuk kepentingan penanganan kekerasan seksual ini. Bahkan pertanyaan yang paling substansif seperti mungkinkah gitu ya agama memiliki semacam prinsipil atau attitude atau ideologi yang benar-benar zero tolerance terhadap kekerasan seksual, sehingga kita bisa mengajak kalangan agama sepenuhnya menjadi bagian dari gerakan anti kekerasan seksual ini. Jadi kira-kira seperti itu. Kita mengenal kerumitannya, tapi kita juga belajar bagaimana teman-teman di Jombang, khususnya Women's Crisis Jombang, seperti Mbak Novi ini, berupaya melakukan advokasi penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan pesantren. Seperti saya bilang tadi, karena kasusnya sudah terekspos, saya sendiri nggak ragu-ragu menyebut nama pesantrennya, tapi yang bikin saya ragu bukan berhadapan dengan pesantren, tapi saya ragu dengan, saya khawatir karena situasinya seperti itu. Yang saya khawatirkan adalah keamanan teman-teman yang ada di Jombang gitu ya. Tapi semoga tidak terjadi apa-apa dengan ekspos seperti ini. Itu artinya kita juga membangun kekuatan yang lebih kuat gitu ya, yang lebih massal untuk banyak orang semakin semakin mengawasi proses kasus ini gitu ya. Walaupun selalu kekuasaan selalu lebih unggul walaupun nggak besar gitu ya. Jadi kita berusaha semoga baik dalam acara ini maupun pasca acara ini semuanya baik-baik. Baik, sebelum saya mulai, kita kenalan dulu dengan Mbak Novi, kawan kita yang akan menjadi narasumber atau sumber informasi pada kegiatan ini, pada diskusi kali ini. Nama lengkapnya adalah Mbak Novita Sari. Saya manggilnya Mbak Novi. Ya, Mbak Novi asli Jombang ya. Mbak Novi ini psikolog, lulusan dari Fakultas Psikologi Universitas Darul Ulum Jombang. Di Dananyar ya Mbak ya? Di Jalan Gus Dur tepatnya. Di daerah ya. Iya, ya, di Darul Ulum di Jombang. Lulusan Fakultas Psikologi. Mbak Novi sudah bergabung dengan Women's Crisis Jombang sejak 2014 ya. Jadi 8-9 tahun yang lalu, memulai dari bagian staf pelayanan, staf pelayanan dan pendampingan. Nanti kita juga bisa kenal lebih banyak aktivitas dan program-program Women's Crisis Center Jombang ini. Setelah itu mulai tahun 2014 sampai 2019 itu tadi Mbak Novi ada di layanan, dan sekarang Mbak Novi bergabung di staf advokasi kebijakan dan apa nih Mbak? Kebijakan dan pengorganisasian masyarakat. Oh oke, dan community organization ya. Ya, jadi dua bidang yang sangat penting dalam pelayanan, dalam upaya penanganan kasus yang publik seperti ini gitu ya. Satu sisi harus tahu bagaimana menangani korban, tapi di sisi lain juga harus handal banget menghadapi dinamika sosial politik gitu ya. Jadi dengan dua bidang yang menjadi bagian penting yang ditekuni sama Mbak Novi, semoga kita bisa banyak belajar bagaimana mengupayakan penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan lembaga masyarakat seperti ini. Mbak Novi selain di
Women's Crisis Jombang, juga bergabung dengan PKBM Bestari, dan pernah juga menjadi announcer atau reporter di sebuah stasiun radio di Jombang. Gitu ya. Mbak Novi punya prestasi, diantaranya juara 1 kader pemberdayaan masyarakat desa berprestasi tingkat Kabupaten Jombang tahun 2019. Di tahun yang sama juga menjadi juara harapan untuk tingkat Jawa Timur, itu Mbak Novi gitu ya. Senang berorganisasi sejak muda, termasuk di OSIS, kemudian juga di BEM, di Fakultas Psikologi, di Universitas Darul sampai menjadi juga aktif di sebagai sekretaris di Badan Permusyawaratan Desa di Jombang ya. Iya. Iya, itu Mbak Novi. Aktivitas organisasinya banyak, aktivitas sosialnya juga sangat banyak. Dan kita berharap nanti juga sebagai orang lokal Jombang bisa cerita banyak tentang situasi sosial, situasi politik yang membuat proses penanganan kasus kekerasan seksual seperti ini menjadi rumit, tapi juga di sisi yang lain juga tahu tentang sumber daya lokal yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi bagian dari advokasi ini. Itu ya kira-kira untuk teman-teman yang gabung di Instagram live kali ini, jika punya pertanyaan, tanggapan dan lain sebagainya, dipersilahkan menyampaikannya di chat. Nanti akan kita respon, oke? Selamat datang kembali, selamat bergabung. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Jadi bukan tanya jawab gitu ya, tapi lebih ke dialog. Mbak Novi meskipun sudah jadi berita nasional gitu ya, udah terekspos, apalagi lewat media sosial segala macam, banyak sekali orang yang membuat status baik di Facebook, di Instagram, di cuitan di Twitter tentang kasus ini, kasus kekerasan seksual yang melibatkan salah satu pesantren di Jombang. Saya sebut saja pesantrennya Siddiqiyah. Tapi mungkin detailnya gitu ya, kasus yang sesungguhnya mungkin audiens yang ada di yang ikut live di Instagram kali ini pengen tahu secara utuh cerita tentang kasus kekerasan seksual ini. Kira-kira kasusnya seperti apa sih Mbak? Sejak kapan terjadi? Siapa pelakunya? Kalau perlu profil pelaku, korbannya juga siapa saja, seperti itu. Kira-kira bisa diceritain nggak detail kasusnya? Iya, terima kasih. Nah, sebenarnya gini, jadi kan kasus ini memang pertama kali kami mendapatkan pengaduan gitu ya, pengaduan pertama dari korban itu di tahun 2017. Namun mungkin pada saat itu tekanan dari pelaku itu cukup kuat sehingga korban sendiri sempat beberapa kali itu akhirnya sempat lost contact dengan pendamping begitu ya. Kemudian di tahun 2018 ada laporan ke polisian, tapi bukan dengan korban yang tadi, ada korban yang lain gitu. Yang kemudian 2018, nah 2019 kasus itu di SP3 oleh kepolisian yang dengan yang dianggap buktinya tidak cukup dan peristiwa itu dianggap sudah lama dari semuanya. Kemudian di tahun 2019 bulan Oktober kalau saya tidak salah lupa itu ya benar Oktober 2019 itu waktu itu sempat melapor kembali si korban itu pun setelah bertemu dengan teman-teman WC, saya pun WC juga nggak sendiri sebenarnya karena kami juga sudah melihat dari awal gitu ya ketika muncul ketika korban menceritakan dan pelakunya ini dari pondok Siddiqiyah gitu ya, kami sudah berpikir bahwa ini bukanlah hal yang mudah ke depan. Artinya kami tidak bisa sendiri juga, kami mencoba konsolidasi dengan baik itu individu maupun mahasiswa ataupun organisasi masyarakat sipil yang lain yang memang punya concern yang sama ya terhadap isu-isu perempuan maupun kekerasan seksual gitu. Kemudian sampai di tahun 2020 tepatnya di 8 Januari karena waktu itu kami mengadakan demo gitu ya di Polres Jombang karena mengingat kasus ini kalau kita ngeceknya dari yang 2018
sebenarnya kenapa waktu itu di SP3 gitu. Kemudian lagi ternyata pasca kami demo tanggal 8 Januari 2020, kemudian ditetapkan tersangka, kemudian kami demo tanggal 8 Januari. Kemudian tanggal 15 Januari tiba-tiba kasus ini sudah diambil alih oleh Polda, yang mungkin kami memahaminya ini dianggap kalau misalnya di Jombang setingkat kerentanan dari segala sisi gitu ya, baik dari APH-nya, kemudian juga dari korbannya, atau mungkin dari simpatisan pondok itu juga akan lebih besar kalau di Jombang begitu, mengingat mungkin tidak ada korelasinya, tapi yang harus dipahamin adalah posisi saat ini bupati kita juga orang pesantren juga. Nah, itu waktu itu analisis kami di situ. Kemudian ketika diambil oleh Polda, oke lah, kami sempat punya berharap bahwa paling tidak ini akan jauh dari hal-hal yang tadi saya sebutkan begitu ya. Kemudian sampai pada puncak-puncak COVID di Indonesia di Juli, Mei sampai Juli, di bulan Juli kami aksi di Polda yang waktu itu sungguh banyak sekali tantangannya. Kami harus berkali-kali melakukan izin, itu ditolak hanya karena alasannya ini COVID gitu. Sementara sebenarnya kami sederhana, kami pengen ketemu, kami ingin bertemu, dan itu paling tidak diberikan kejelasan kalau memang berkas ini masih kurang, itu pada bagian yang mana begitu, karena BCC Jombang sendiri juga tergabung di dalam advokat untuk pendampingnya korban. Nah, tapi ini komunikasinya sangat sulit waktu itu. Akhirnya waktu itu kami sempat diminta oleh Polres Jombang gitu ya untuk tidak melakukan aksi, dengan dijanjikan untuk bisa bertemu di Reskrimum Polda Jatim gitu waktu. Tapi kami bersepakat karena itu bukan atas nama BCC sendiri, kita aliansi yang memang fokus pada isu ini. Akhirnya pada saat itu kami ke Polda Jatim dan ditemuin, tapi tidak pada ditemuin sama salah satu penyidik begitu. Nah, kemudian kalau kekerasan seksual ini gitu ya, berdasarkan pengaduan korban gitu, ini sebenarnya terjadi ketika rekrutmen untuk jadi pondok ini memiliki semacam klinik kesehatan gitu, mendirikan klinik kesehatan. Nah, korban ini ikut dalam seleksi untuk menjadi tim di dalam klinik kesehatan itu. Nah, pada saat rekrutmen itulah gitu terjadinya kekerasan seksual begitu. Nah, kemudian kalau ngomongin korban gitu ya, yang saat ini memang yang terlapor ini satu orang. Korban-korban yang lain gitu ya, korban-korban yang lain ini menjadi saksi dari korban yang saat ini melapor gitu. Dan kalau di ini kan sebenarnya yang menjadi highlight itu kan sebenarnya ini bukan kita tidak menyorotin pada pesantrennya gitu, tapi lebih pada memang pelakunya yang itu adalah putra dari pemilik pondok pesantren Sidikiyah begitu, yang MSAT itu juga adalah wakil rektor pendidikan di sana. Nah, ini yang membuat kenapa sih terkesan gitu kalau misalnya Harry aja gitu ya, yang kasus yang putusan seumur hidup itu kayaknya cepet banget gitu. Kemudian kenapa dengan kasus yang tidak beda jauh gitu ya, ini halnya terjadi berbeda gitu. Bahkan kalau di Jombang sendiri 2021 kemarin kami juga mendampingin 7 korban, itu juga dari pesantren, tapi juga sudah selesai, sudah putusan gitu. Nah, tapi di kasus yang MSAT ini memang ini juga salah satu pondok yang cukup pengaruhnya cukup tinggi di Jombang gitu. Artinya berkemungkinan bahwa tekanan-tekanannya lebih kuat dibandingkan dengan pondok pesantren sebelumnya, atau misalnya pondok yang dimiliki oleh Harry begitu, Mas. Iya. Oke. Iya. Makasih. Jadi kan bentar. Jadi gini, otomatis kan kalau melihat selama ini gitu, ketika kasus kekerasan seksual, terlebih ketika korban ini di usia dewasa begitu ya, meskipun secara KUHP kita kan kalau KUHP kita kan 21 gitu ya. Nah, tapi pada faktanya orang-orang masih melihat bahwa ini
ya suka sama suka lah atau apa, apalagi jika kekerasan seksual itu terjadi lebih dari satu kali. Tapi yang perlu dilihat juga adalah bahwa ini pelakunya adalah katakanlah Gus gitu kan ya, orang yang punya porsi tinggi gitu, punya privilege tinggi di pondok pesantren. Nah, sementara korbannya adalah santri-santri yang dia belajar di situ, dibiasakan untuk hormat, untuk takdim gitu kan, yang ini apa ya, ini yang harus di-highlight oleh teman-teman yang saat ini melihat live Instagram ini gitu, bahwa bukan pada oh ini sudah dewasa kok, bukan, tapi lihat pada relasi yang dimiliki oleh korban dan pelaku ini juga menjadi penting menurutku. Begitu Mas Farid. Ya, makasih Mbak Novi. Jadi tadi kita dengar langsung dari Mbak Novi. Pertama, uh, uh, yang paling pasti bahwa kita tidak sedang menyerang pesantren sebagai lembaga gitu ya. Apalagi bahasa menyerang Islam karena pesantren mewakili Islam. Kita sedang melakukan proses penegakan hukum untuk mencari kebenaran bahwa kekerasan seksual tersebut benar terjadi. Jadi pelakunya benar-benar akan mendapat hukuman dan yang paling penting juga bahwa mereka yang menjadi korban akan mendapatkan keadilan gitu ya, akan mendapatkan pemenuhan keadilan sesuai haknya seperti itu. Jadi itu yang paling penting. Tadi dari Mbak Novi juga sudah cerita tentang posisi kasusnya. Pertama bahwa kasus ini juga melibatkan atau yang menjadi pelaku adalah yang menjadi tertuduh pelaku adalah seorang Gus dan itu putranya langsung dari pemimpin Betul. gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan power yang dimiliki oleh si pelaku. MSAT tadi ya, inisialnya ya Mbak Novi ya. Iya, Iya, MSAT yang sekarang posisinya juga per bulan apa ya, itu sudah sama Polda ditetapkan sebagai DPO. Oke, iya. Jadi sudah ada proses hukum dan kita tahu tadi dari Mbak Novi juga yang menjadi korban adalah santri gitu ya. Kalau kita tahu sistem kepesantrenan tentang relasi kuasa di pesantren, yang ada di sini bukan sekedar relasi gender antara laki-laki perempuan yang kita tahu memang masih sangat patriarkal gitu ya. Kita juga tahu tentang relasi antara ini bukan sekedar ustadz gitu ya, tapi Gus yang posisinya sangat besar di hadapan santri gitu ya. Jadi apa bahasa-bahasa yang meragukan kalau tindakan kekerasan seksual ini lebih dipengaruhi oleh suka sama suka, didasari suka sama suka itu sangat mudah untuk ditolak kalau kita paham berbagai relasi kuasa di balik tindakan atau kasus kekerasan seksual ini. Saya bilang tadi bukan sekedar relasi kuasa gender, mungkin umur juga gitu ya. Ya, Yang paling penting adalah relasi kuasa yang terjadi di pesantren antara pemilik pesantren, bukan sekedar orang yang bekerja di pesantren sebagai ustadz, bagian dari keluarga pesantren yang memiliki pesantren dengan santrinya gitu ya. Saya juga mengalami itu karena pernah menjadi santri selama 6 tahun. Saya merasakan saya sebagai santri di depan ustadz, di depan keluarga pesantren dan seterusnya yang menuntut kita lebih banyak tunduk daripada bahkan untuk sekedar bicara atau protes sedikit pun seperti itu. Jadi kita tahu ya situasinya. Makasih Mbak Novi. Meskipun tadi yang sudah lapor hanya 1 orang, bukan berarti bahwa kasus ini kemudian menjadi kasus yang kecil gitu ya. Kita tidak peduli jumlah kasus, yang paling penting adalah kekerasan seksual itu terjadi melibatkan lembaga agama dan ada korban gitu ya, ada korban yang betul. ada pihak yang menjadi korban yang terlanggar haknya dan membutuhkan proses keadilan, pemenuhan keadilan bagi dirinya seperti itu. Walaupun tadi ada beberapa informasi juga yang menyebutkan kalaupun yang lapor satu, tapi sangat mungkin korbannya itu lebih banyak daripada satu dan sementara ini posisinya masih saksi. Dan ini juga sesuatu yang bisa kita pahami bagaimana korban-korban yang lain belum sepenuhnya bisa atau berani atau bersedia melapor juga karena situasi seperti tadi gitu ya. Soal relasi kuasa, soal situasi sosial yang ada di Jombang sendiri dan seterusnya seperti itu. Tapi kita respect
kepada korban yang sudah berani melakukan pelaporan, yang sudah berani mengekspos kasus ini. Yang terpenting bahwa dengan melaporkan kasus kita tahu banyak sekali resikonya gitu ya, apalagi dengan sistem hukum kita yang belum sepenuhnya bersolidar pada korban, tapi ini akan menjadi hal penting bagaimana memutus kasus-kasus kekerasan seksual bukan hanya yang terjadi di Jombang tapi juga kekerasan seksual yang lain gitu ya. Apa namanya? Violence is saya bilang dalam banyak hal silent is violent gitu ya. Kalau jadi itu bagian dari melanggengkan kekerasan, makanya kita appreciate, tapi lebih dari apresiasi kita harus solider gitu ya, karena sudah ada orang yang mau menjadi tumbal, maka kita juga akan menjadi bagian dari sistem kekerasan kalau kita tidak mendukung proses hukum ini gitu ya, dengan tidak memberi solidaritas pada korban, tidak memberi empati, dan tidak menjadi bagian dari proses advokasi penanganan kasus ini. Oke. Jadi kalau saya bisa memahami tempat atau kejadian kasusnya itu memang ada di dalam pesantren ya Mbak Novi, atau apa namanya, di klinik itu bagian dari program pesantren atau di luar pesantren, untuk memastikan bahwa bisa jadi sebenarnya dalam proses selanjutnya pesantren tahu situasi ini. Ya, jadi kliniknya pun juga di Jombang sendiri gitu ya, tapi satu beda kecamatan begitu. Jadi kalau yang pondok pesantren kan lokasinya di Kecamatan Ploso. Nah, kalau Gubuk Cokro gitu yang menjadi tempat PKP dari kekerasan seksual ini ada di Kecamatan Pelandaan, yang ini kecamatan yang bersebelahan gitu. Jadinya tidak ada dalam satu wilayah gitu. Nah, kemudian juga kalau apa namanya sekilas gitu aksesnya lumayan jauh juga gitu, yang bukan yang 5 menit nyampe gitu, bukan gitu. Maksudnya meskipun bersebelahan tapi bukan yang kayak gitu. Jadi berapa ya? Mungkin 10 sampai 10 menit mungkin kalau pakai motor kecepatan 40 gitu, 40 itu mungkin sekitar itu baru nyampe gitu. Dan apa ya? Artinya memang rekrutmen itu dilakukannya di situ tadi di Gubuk Cokro itu gitu. Nah, kemudian apa ya? Dan rekrutmen ini dilakukan sendiri oleh MSAT gitu. Jadi rekrutmen ini terbuka atau undangan atau seleksi, dalam arti MSAT ini mengundang beberapa santri untuk ikut seleksi, atau ada pengumumannya secara publik bahwa akan ada proses seleksi untuk tenaga kesehatan? Jadi kalau yang untuk yang korban ini memang apa ya, ditawari begitu oleh ya, jadi ada beberapa anak ini yang memang ditawarin gitu untuk ikut dalam rekrutmen ini gitu. Kalau yang jadi kan memang ada juga yang laki-laki tapi kan nggak tahu ya apakah itu ditawarin apa enggak, tapi kalau yang beberapa yang mengadu ke kami itu memang mendapatkan tawaran. Oke. Terima kasih Mbak Novi untuk menceritakan dalam tanda kutip modus dari kasus kekerasan seksual ini. Nah, sekarang kan kasusnya sudah terekspos gitu ya, sudah publik sudah banyak yang tahu, apalagi kalau kita mengikuti mengikuti isu-isu kekerasan seksual yang akhir-akhir ini juga menjadi berita nasional. Kita akan sangat mudah untuk mengenali banyak kasus yang sedang terjadi saat ini, dan kasus di Jombang ini salah satu yang lumayan kuat menjadi berita. Bahkan Tempo sendiri ya pernah melakukan publikasi dari kasus ini untuk menunjukkan bahwa kasus ini kasus yang sangat serius. Ini bisa jadi berita nasional. Sekali lagi bahwa kita melihat kasus kekerasan seksual ini menjadi berita nasional bukan cuma karena melibatkan figur pesantren, tokoh pesantren atau tokoh agama, yang paling penting juga karena kasus kekerasan seksual memang tidak ada yang kecil gitu ya. Ini harus diekspos sehingga menjadi bagian penting dari upaya penghapusan kekerasan seksual itu sendiri. Nah, sudah menjadi berita gitu ya, kalau nggak salah ya tadi setelah ada pelaporan tahun 2017. Tapi sebenarnya kalau Mbak Novi bisa telusuri gitu ya, sebelum terekspos sendiri, pihak pesantren sudah mulai kelihatan tahu bahwa ada semacam isu gosip gitu ya, atau
berita kasus yang menunjukkan bahwa salah satu figurnya, dan itu anak-anak dari keluarga pemilik pesantren, terlibat dalam kekerasan seksual ini. Saya ingin apa namanya, pertanyaan ini lebih ke sejauh mana sih bahwa sebelum terjadi ekspos gitu ya, pesantren tahu dan tidak menutupi kasus ini gitu ya. Kira-kira seperti apa Mbak Mbak apa namanya Mbak Novi, sikap atau respon pesantren bahkan sebelum kasus ini terekspos? Iya, jadi dari cerita dari pengakuannya si saksi, gitu ya, tidak hanya korban tapi saksi sebenarnya sebelum mereka memutuskan untuk lapor ke lembaga lain, misalnya lapor ke WCCK atau lapor ke polisi, mereka sebenarnya mencoba mengupayakan untuk menyampaikan itu kepada Bunyai, begitu yang jadi kan istrinya Bapak Kiai itu kan ada dua gitu ya, melapor kepada salah satu ibu Nyai di pesantren gitu ya. Kemudian oleh Bu Nyai mencoba dikomunikasikan dengan Pak Yai, tapi kemudian oleh ya karena yang pelaku ini kan anak dari yang istri satunya lagi begitu ya. Nah, artinya kemudian akhirnya yang muncul adalah bahwa ketika Bu Nyai yang dilaporin para santri ini membicarakan terkait ini, yang ditangkap adalah bahwa apa ya, merebut kekuasaan lah gitu ya, karena selama ini apa ya, kalau yang tersangka ini kan lebih pada kegiatannya itu lebih pada yang sifatnya untuk perekonomian di pesantren begitu ya, termasuk ibunya itu ngelola salah satu hotel gitu di Jombang, kemudian juga punya perusahaan uh, air minum juga yang lainnya gitu. Nah, akhirnya sementara dari anak-anak dari istri yang satunya itu lebih pada yang ngajar di pondok, artinya lebih bersifat beda lah, yang satu ngurusin dunia gitu kan, kayaknya gitulah. Kemudian yang satunya yang akhirat, mungkin kayak gitu sih saya bayanginnya gitu ya. Akhirnya yang ditangkap oleh istri satunya adalah bahwa ini mau ngerebut kekuasaan lah atau apalah, apalagi informasinya kan MSAT ini yang akan digadang-gadang menjadi mursyid pengganti dari ayahnya gitu. Jadi yang muncul adalah itu gitu loh di sana. Makanya ketika tidak istri yang dilaporkan tidak bisa memfasilitasi, akhirnya teman-teman korban ya akhirnya mencoba jalan keluar begitu kan, karena ya kekhawatiran mereka mungkin kalau ini tidak dihentikan dari sekarang, mungkin akan muncul korban-korban yang baru yang justru kita malah nggak bisa apa ya, nggak bisa prediksi lagi seberapa banyak korban begitu, mengingat jamaahnya itu dari berbagai pulau begitu loh, banyak. Jadi mungkin aja korban-korban yang dulu sudah pada pulang kampung semua, kita kan juga nggak tahu gitu. Jadi itu sih. Ya, kasih. Jadi semakin kompleks gitu ya, karena ada situasi yang membuat di pesantren sendiri memungkinkan untuk apa namanya, merespon kasus ini sebagai kasus politik internal gitu ya, di antara Betul. kelompok dari pesantren sendiri. Tapi itu poin yang sangat penting, menandakan bahwa ketika kita berhadapan dengan kasus kekerasan seksual gitu ya, ketika lembaga agama berhadapan dengan kasus kekerasan seksual, sama sekali perspektif korban itu menjadi perspektif yang integratif gitu ya, yang otomatis diterima oleh pesantren. Jadi lagi-lagi lebih senang terlibat dalam politisasi kasusnya daripada mikir siapapun apapun kasusnya, entah karena kasus serangan politik dan lain sebagainya. Pertama yang harus direspon dulu adalah bagaimana korban ini mendapatkan pemenuhan hak gitu ya, dilayani dan seterusnya, dicatat kasusnya minimal, terus kemudian dicarikan solusinya supaya bagaimana akhirnya kasus ini bisa diproses secara hukum dan mendapatkan keadilan. Tapi kita lebih senang bermain-main secara politik bahwa kasus ini tidak sepenuhnya merupakan kasus kekerasan seksual dan seterusnya seperti itu. Dan kita juga tahu gitu ya, ada situasi seperti itu yang terjadi di lembaga-lembaga agama seperti itu. Jadi apa namanya, perspektif korban itu tidak prioritas gitu ya ketika terjadi kekerasan seksual yang melibatkan kasus pesantren itu. Apalagi otomatis prioritas pun enggak gitu ya. Kita lebih suka masalah itu. Jadi peran-peran penting lembaga-lembaga advokasi pendampingan korban itu menjadi bagian yang sangat penting untuk memastikan bahwa
yang prioritas di sini adalah pendampingan korban, pemenuhan hak bagi korban, dan terutama penegakan keadilan bagi korban gitu ya. Jadi kasus-kasus yang sensasional, yang politik itu adalah pinggiran gitu ya, tidak bisa di blow up seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada yang baru bergabung. Jika punya komentar, terutama untuk memberikan dukungan pada proses penanganan kasus ini, itu akan menjadi bagian yang sangat penting. Jika ada pertanyaan juga kami persilahkan. Mumpung di sini ada Mbak Novi, suara langsung dari lokal dari Jombang gitu ya, yang insya Allah tahu banyak tentang kasus ini. Baik, kita lanjutkan Mbak Novi. Tadi sebenarnya memang sebelum terekspos ke publik gitu ya, pesantren sendiri memang sudah tahu gitu ya, dan bisa jadi ini sudah berlangsung lama, tapi kita bisa fokus ke kasus yang sedang ditangani WCC Jombang gitu ya. Setelah pelaporan ini mungkin sedikit kita pengen tahu situasi korbannya gitu ya Mbak, apakah mereka dalam titik baik-baik saja, bagaimana situasinya sekarang, terutama juga setelah ekspos kemudian banyak sekali orang-orang yang menunjukkan pressure gitu ya, termasuk pada korban sendiri. Jadi kita ingin tahu khususnya pada korban yang sudah melapor ini bagaimana situasinya, apakah sudah mendapatkan konseling gitu ya, seperti apa situasinya seperti itu, apakah memang masih banyak mendapatkan ancaman, dan sejauh mana situasi sekarang terkait dengan suara-suara yang bukan cuma meragukan tapi melakukan penekanan itu memberi dampak pada psikologi dan situasi korban sendiri. Iya, jadi sebenarnya gini, tekanan atau pressure itu tidak hanya dialami oleh korban gitu, termasuk mereka yang mau mereka yang menjadi saksi begitu. Nah, sejauh ini korban dan juga saksi sudah terlindung oleh LPSK begitu ya. Kemudian secara wilayah juga mereka tersebar di beberapa kota gitu ya, meskipun ada yang di lokal Jombang sendiri begitu. Nah, kemudian kalau misalnya terkait konseling, yang kalau kami memang memilih untuk melakukan secara online gitu. Ini untuk antisipasi kalau misalnya harus perjalanan ke rumah korban, atau sebaliknya korban yang mungkin datang ke kantor gitu. Jadi kami lebih prioritas untuk layanannya melalui virtual kalau untuk korban-korban ini. Nah, kemudian sebenarnya yang coba kami bangun di Jombang itu tidak hanya pada itu, tapi juga bagaimana tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa kami ada aliansi kota santri lawan kekerasan seksual yang ini terdiri dari berbagai unsur gitu ya. Ada Koalisi Perempuan Indonesia, kemudian ada HMI Jombang, kemudian ada beberapa individu gitu yang memang mereka memiliki konsen pada isu-isu kekerasan seksual. Nah, ini yang selama ini aktif gitu ya bersama dengan WCC Jombang untuk menstrategikan kira-kira bagaimana korban ini memang benar-benar tidak hanya aman secara fisik saja gitu, tapi juga secara psikis ya, meskipun kita tahu bahwa tekanan-tekanan itu masih ada gitu ya. Beberapa korban sudah memilih, saksi dan korban itu memilih pulang ke wilayah masing-masing, tapi mereka juga masih mengaku bahwa kondisi was-was gitu masih gitu, maksudnya bukan masih, tapi tetap ada begitu, karena ya seperti yang saya sampaikan bahwa pondok ini secara kekuatan memang besar begitu loh, dan jamaah juga terdiri dari beberapa kabupaten kota bahkan pulau yang lain, artinya mereka sebenarnya punya kekhawatiran juga, misalnya mereka satu daerah dengan yang masih jamaah sana kayak gitu-gitu tetap gitu, tapi kami masih rutin untuk koordinasi dengan mereka gitu, minimal ngecek mereka sekarang kegiatannya apa, macam-macam sih kalau kegiatan. Ada yang mereka berada pada pondok pesantren juga, tapi yang ini tidak hanya korban sendiri, tapi anggota keluarganya juga ikut gitu. Jadi ada juga yang dia pulang ke daerahnya yang sudah tidak sama sekali kontak dengan pondok. Nah, tapi juga ada beberapa yang mereka sebenarnya masih punya masih ada ikatan untuk bisa kembali ke wilayah daerah pondok, karena ada yang keluarganya di sana. Jadi mereka juga akhirnya kalau misalnya untuk
apa ya istilahnya untuk berkunjung ke rumah saudaranya di wilayah sana, mereka juga masih berpikir keras gitu. Sementara ada yang keluarganya di deket lah sama wilayah pondok. Jadi kalau ngomongin kondisi, ya mereka terlindung gitu ya oleh LPSK. Tapi ya kami masih meyakini bahwa secara psikis ya mungkin mereka tidak bisa seperti korban-korban yang mungkin kasus pesantren yang situasinya berbeda dengan ini. Gitu. Yeah. Jadi kita juga membayangkan gitu ya sulitnya kasus ini karena kekuasaan yang dimiliki oleh pesantren bukan hanya secara internal gitu ya, tapi karena pesantren ini juga punya jamaah yang tersebar di banyak daerah sehingga itu menjadi penambah kekuasaan sendiri dan kekuatan sendiri bagi pesantren gitu ya. Dan apalagi kita tahu seperti laporan-laporan di media massa dan juga di media sosial betapa jamaah-jamaah ini juga ikut terlibat dalam proses pembelaan terhadap pelaku gitu ya. Ini juga hal yang menarik ketika kita bicara tentang kekerasan seksual yang melibatkan pesantren gitu ya. Seperti tidak ada bahasa ingin memberi keadilan bagi korban, tapi lebih memilih jalan seperti tadi menutupi aib gitu ya. Terus juga seakan-akan bahwa kasus kekerasan seksual ini melibatkan pesantren atau melibatkan institusi agama ketika terekspos itu akan menjadi bagian dari upaya untuk menyerang pesantren sendiri, upaya untuk menyerang Islam dan seterusnya. Jadi seperti tidak ada perspektif gitu ya untuk menempatkan kasus ini sebagai upaya untuk penegakan hukum, upaya untuk pemenuhan keadilan bagi korban seperti itu. Oh iya Mas, aku jadi ingat. Halo. Silakan. Iya, jadi pasca yang beberapa korban saksi menyampaikan ke ibunya Ai tadi gitu ya, mereka akhirnya kemudian termasuk ibunya juga itu dianggap oleh yang diduga pelaku gitu ya. Ini mereka dianggap sebagai gerombolan tukang fitnah dan foto-foto mereka disebar di sekitar lingkungan pondok gitu. Jadi ini juga menjadi beban bagi korban gitu ketika foto-foto mereka ini terpampang gitu. Di sana bahwa ini adalah tukang fitnah, ini gerombolan fitnah seperti itu. Dan tidak hanya di daerah sana, tapi di Facebook sendiri pun di beberapa akun sosial media juga itu disebar gitu. Ini kan semakin membuat korban menjadi terancam gitu kan. Iya, jadi korban, kemudian saksi, kemudian mereka yang ikut dalam advokasi kasus ini malah mendapatkan teror gitu ya. Dan teror itu yang kita tahu dibiarkan gitu ya. Bahkan ada satu teman yang menuliskan dan ikut melaporkan kasus ini dan kemudian mengekspos kasus ini malah mendapat tuduhan pencemaran nama baik gitu ya dengan undang-undang ITE misalkan kayak gitu. Dan justru proses hukum untuk kasus ITE-nya ini yang lebih diprioritaskan seperti itu. Jadi kita bisa ngebayangin betapa sulitnya penegakan kasus ini dan yang saya bilang tadi betapa susah gitu membangun perspektif korban dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan kalangan pesantren seperti ini. Mereka lebih memilih jalan seperti itu gitu ya. Tapi kita terima kasih karena dalam perjalanan penanganan kasus ini sudah melibatkan lembaga perlindungan saksi dan korban gitu ya. Artinya lembaga negara yang resmi yang sangat penting untuk menjadi bagian dari proses advokasi penanganan korban ini gitu ya. Jadi kita sedikit banyak walaupun tidak bisa memantau secara keseharian gitu ya, tapi untuk proses formalnya kita berharap LPSK bisa lebih intens melakukan semacam pengawasan agar proses ini tidak bisa menjadi upaya untuk viktimisasi gitu ya terhadap korban, terhadap saksi, terhadap mereka yang terlibat dalam advokasi seperti itu. Kita berharap seperti itu dengan keterlibatan lembaga-lembaga formal negara khususnya LPSK, korban, saksi, mereka yang terlibat dalam advokasi lebih terjamin keamanannya seperti itu ya. Khususnya meskipun saya bilang tadi tidak dalam keseharian, tapi dalam proses-proses formal mereka lebih bisa terjamin
bisa bebas bicara saat ada proses hukum dan seterusnya seperti itu. Terima kasih Mbak Novi. Sekali lagi kepada teman-teman audiens yang sudah bergabung, ada yang bisa saya sebut, ada Mbak Ita, Mbak Cici, Penny, siapa lagi ya, dan banyak lagi, Mbak Istiatun juga. Terima kasih sudah hadir. Partisipasi Anda sekalian sangat penting untuk mendukung proses advokasi kasus ini. Baik Mbak Novi, meskipun tadi sudah cerita gitu ya tentang posisi Jombang, posisi WCC Jombang juga tadi terkait bahwa ada aliansi santri anti kekerasan seksual gitu ya, melawan kekerasan seksual, menyebutkan beberapa lembaga di luar aliansi seperti ini yang dibentuk khusus untuk melakukan pendampingan kasus. Sebenarnya ada nggak sih suara-suara lain yang secara publik memberikan dukungan terhadap penanganan kasus ini, terutama dari pesantren lain, kemudian juga mungkin dari pihak-pihak lembaga-lembaga pemerintah gitu ya, dari DPRD, dari bupati, untuk menunjukkan sikap bahwa saya mendukung penanganan kasus ini seperti itu, sehingga tidak hanya menjadi upaya dianggap kecil oleh aliansi ini aja, seperti itu. Seperti apa sebenarnya dukungan publik terhadap Iya, jadi tadi di awal sempat saya sampaikan bahwa sebelum diambil alih oleh Polda gitu ya, kami sempat melakukan demo gitu ya di depan Polres Jombang. Nah, kemudian selang berapa hari, sehari atau 2 hari setelah itu Bupati Jombang berstatement gitu ya. Dan menurutku statementnya statement yang yang biasa gitu, yang bawa kasus kekerasan seksual yang memang harus diusut tuntas gitu kan, ini kan normatif gitu kan. Nah, tapi setelah itu mereka demo bupati juga, dan itu bawa masa yang 1.500-an orang gitu, yang setelah itulah akhirnya kasus diambil alih oleh Polda. Nah, sejauh ini statementnya masih itu. Tapi pada proses perjalanannya, WCC Jombang dan juga teman-teman aliansi, kami juga mencoba berkoordinasi dengan beberapa pesantren. Waktu itu sempat kami berpikir pesantren di Jombang, tapi ya kami melihat tadi kalau kami ketika di Jombang ini pasti akan lebih banyak gagalnya gitu, mengingat bagaimana potensi ini kan bisa, mungkin orang akan berpikir ini saling adu domba antar pesantren atau apa gitu. Akhirnya kami sempat komunikasi dengan tokoh-tokoh agama baik di Jombang sendiri gitu, kemudian dari KUPI kami juga melibatkan mereka. Nah, sampai saat ini sih sudah banyak tokoh-tokoh agama di Jombang gitu, bahkan termasuk statement yang terbaru itu tanggal 15 Februari ini dari Kepala Kemenak Jombang itu berstatement juga gitu. Kemudian banyak sih Ketua Ansor juga statement, yang dulunya kayaknya untuk statement itu mungkin gitu ya banyak hal yang dipertimbangkan, akhir-akhir ini sudah banyak dari tokoh-tokoh agama di Jombang sendiri begitu. Nah, kemudian setiap perkembangan kasus kami selalu sampaikan ke Komnas Perempuan, kemudian ke Komjak, kemudian ke Komnas HAM. Kami akan selalu update semuanya begitu. Ini dalam rangka melihat bagaimana rumitnya kasus ini. Sebenarnya kalau ngomongin selesai kekerasan seksualnya aja kan nggak mungkin rumit gitu kan. Tapi karena hal-hal yang dilihat adalah yang dianggap pencemaran nama pesantren lah, kemudian internal di pesantren ini kan yang membuat sebenarnya menjadi lama. Kalau kita hanya stop berhenti di kekerasan seksualnya saja, ini tidak akan serumit ini gitu, dan tidak akan selama ini sampai pelaku ini tersangka gitu ya, itu sampai mengajukan pra peradilan 2 kali. Yang pertama di Pengadilan Negeri Surabaya dan itu ditolak, kemudian mengajukan lagi di yang di Surabaya waktu itu yang digugat adalah Kejaksaan Tinggi dan juga Polda Jatim, ditolak oleh Ketua Majelis Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian mengajukan lagi di Jombang, Pengadilan Negeri Jombang, yang digugat ini ada 4, ada Polres Jombang, Polda Jatim, Kejaksaan Jombang, sama Kejaksaan Tinggi.
dan ini hasilnya ditolak juga gitu. Sebenarnya ini praktis kasus juga sudah P21 yang artinya harus segera sidang gitu, yang tinggal ini masih menunggu Polda untuk mengambil paksa gitu, karena panggilan beberapa kali sudah diabaikan, artinya kan sudah nggak bisa diajak ngomong baik-baik gitu kan. Oke. Gitu sih. Jadi posisi pelaku saat ini masih masih di luar ya, maksudnya tidak dilakukan penangkapan dan seterusnya seperti itu ya Mbak? Belum. Oke. Ya, sebenarnya tadi sudah banyak sekali upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Jombang gitu ya, dikoordinasi oleh OSSC Jombang untuk mengkonsolidasi dukungan publik dan juga dukungan-dukungan lembaga-lembaga formal, karena memang yang dihadapi adalah institusi agama yang sangat kuat seperti itu. Walaupun dukungan tersebut belum sepenuhnya diucapkan atau dinyatakan dalam konteks pemenuhan hak korban seperti itu ya, dalam bahasa Mbak Novi tadi masih dalam pernyataan normatif seperti itu. Jadi kita berharap bahwa akan ada aliansi yang lebih besar, apalagi yang menangannya adalah Polda, itu artinya aliansi se-Jawa Timur mungkin sangat dibutuhkan untuk melakukan semacam penekanan terhadap proses hukum di kepolisian saat ini gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang paling yang dalam analisa Mbak Novi yang membuat terutama kepolisian tidak bisa secara cepat, tanggap, tegas melakukan proses hukum seperti ini dan seperti lebih memilih yang saya bilang tadi, bermain-main dengan kasus, membuat kasus ini menjadi semakin lama dan sama sekali tidak menempatkan korban di sini gitu ya. Lebih memilih jalan yang ditawarkan oleh atau dipilih oleh pelaku seperti ini. Kalau prosesnya semakin lama, kita tahu gitu loh, korban akan semakin menjadi korban gitu ya. Akan semakin terekspos, akan semakin mendapatkan kemungkinan ancaman, teror dan seterusnya seperti itu. Dalam waktu lama ini lebih dari 5 tahun, karena proses hukumnya yang sangat tidak tegas gitu ya, tidak ada law enforcement yang benar-benar tegas, kita tahu di sini bahwa korban akan semakin menjadi korban. Kira-kira kenapa sih sikap kepolisian seperti itu, tidak sepenuhnya sensitif terhadap situasi yang dialami korban, yang dihadapi korban seperti itu? Kira-kira ada persoalan apa di kepolisian sendiri, baik di Jombang ataupun kemudian setelah ditransfer ke Polda? Iya, itu jadi ingat. Jadi kalau di Jombang sendiri gitu ya, saya aja sampai tadi itu mengingat berapa ganti kasus ini di 2018 itu Kapolresnya itu berbeda, sampai sekarang berganti-ganti Kapolres yang nyatanya kami setiap perubahan ada mutasi Kapolres baru, jabatan baru, kami selalu menyampaikan dan selalu update kasus ini gitu lah. Nah, kemudian saya ingat juga waktu statement dari penyidik di Polda bahwa ini kasus yang sebenarnya biasa aja gitu ya. Nah, kalau biasa aja, kenapa penanganannya menjadi luar biasa begitu? Kemudian kasus ini itu sudah berkas kirim dari Polda ke Kejaksaan Tinggi itu sampai 7 kali baru bisa dipastikan P21. Kemudian sebenarnya aja malah belum bisa karena jaksa minta visum ketiga untuk korban. Jadi sebenarnya kalau ngomongin ini APH yang mana yang main gitu ya, kami juga nggak tahu gitu kan. Tapi yang jelas di Kejaksaan sendiri juga tidak, mereka juga tidak, berkas itu selalu dirasa kurang gitu ya. Kemudian kalau misalnya APH ini saya berprasangka baiknya itu oke, mungkin mereka pengen melihat ini sedetail itu gitu, kasusnya bisa sampai jelas gitu kan. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya korban itu berapa kali ditanya, berapa kali dimintain keterangan, sementara tersangka MSAT itu belum pernah sama sekali di BAP. Surat panggilan berkali-kali dikirim begitu kan. Nah, tapi dia belum pernah sekalipun datang. Sementara korban berkali-kali dimintain datang ke Polda untuk ditanyain BAP tambahan gitu kan.
Nah, sebenarnya ini tuh menjadi salah satu apa ya, salah satu indikator sederhana seberapa APH di Indonesia itu terkait nggak nggak jauh-jauh perspektif gender gitu deh, perspektif korban aja gitu kan, perspektif korban aja, nggak yang di gender itu masih ya tadi seperti Mas Farid bilang masih prioritasnya itu sekian dari yang sekian gitu. Jadi kalau ada apa gitu ya, sebenarnya kami itu berpikirnya kalau memang kasus ini sulit, itu sulitnya di mana begitu kan. Kemudian kalau kasus ini memang masih ada kurangnya di bagian mana gitu. Tidak yang pada hal-hal yang selama ini itu, karena apa ya, aku sendiri gitu ya, meskipun aku di WSIS Jombang sekarang divisi advokasi kebijakan, tapi kalau di WSIS Jombang itu kan semua pendamping itu harus tahu kasus-kasus yang didampingi di WSIS Jombang. Aku sendiri juga beberapa kali ke Polda untuk nganterin korban BAP tambahan, dan itu sampai lupa berapa kali begitu loh. Belum korban, belum pendamping-pendamping yang lain. Nah, artinya sebenarnya kalau memang yang ditakutin ini adalah karena ini wilayah pesantren, inilah menjadi hal yang perlu ditegaskan lagi bahwa ini bukan ngomongin pesantren loh, ini ngomongin pelaku kekerasan seksual yang kebetulan dia tinggalnya dia di wilayah pesantren, yang kebetulan dia anaknya Pak Yai, bukan ngomongin yang lain-lain gitu loh. Karena selama ini kan di bawahnya itu masih pada nanti takut bentrok antar jamaah lah, antar apalah gitu loh. Nah, sementara lupa bahwa dengan asumsi-asumsi yang seperti itu merugikan korban gitu, sampai yang pada waktu itu korban mau diminta visum yang ketiga. Korban waktu itu sudah hampir mau untuk di visum ketiga. Bayangin aja gitu kan, untuk satu kali visum aja sakitnya kayak gimana gitu, ini harus sampai mau ngulang ketiga. Tapi untungnya itu sudah tidak menjadi prioritas lagi dan oleh jaksa sudah di P21. Nah, tinggal kami sebenarnya sedang menanti gitu kan upaya kepolisian untuk jemput pelaku gitu. Karena dulu sebenarnya pernah juga mau ada, kami bilangnya sih itu drama ya, bahwa ada jemput paksa. Mereka sudah paham kok jamaahnya banyak, kenapa yang jemput paksa hanya berapa orang gitu kan. Ya akhirnya gagal gitu. Nah, sekarang ini tinggal mereka kan sudah punya aparat penegak hukum, kepolisian terutama, mereka sudah punya peta kok bagaimana sih situasi di pondok. Bahkan untuk ngantar surat aja ya lumayan, tidak lumayan tapi ketat banget lah penjagaan di sana. Apalagi kalau ini misalnya mau jemput paksa gitu, mereka pasti harusnya sudah punya strategi yang berlipat-lipat gitu. Dia tinggal nunggu aja gitu, karena prosesnya sudah tinggal jemput, sidang, udah tuh doang. Iya. Tapi sudah ada kabar belum Mbak Novi kalau akan ada proses penjemputan paksa ini setelah perkembangan situasi terakhir? Nah, ini nih yang belum dengar kabar. Jadi kami belum ada statement secara langsung gitu ya, maksudnya yang ya kalau akan segera itu banyak, kita coba aja search gitu, itu pasti banyak di beberapa media berita itu gitu ya. Tapi segeranya ini kapan gitu ya yang tidak muncul gitu. Iya, jadi sebenarnya posisi penting saat ini ada di tangan kepolisian gitu ya, untuk proses selanjutnya penanganan kasus seperti ini gitu ya. Sementara kita tahu kepolisian sampai saat ini walaupun sudah di depan mata gitu ya, tapi belum melakukan tindakan tegas. Mungkin pertanyaan saya adalah kita tahu ini penanganan kasus ini tidak bisa dibiarkan hanya menjadi beban teman-teman yang ada di Jombang gitu ya, teman-teman yang ada di Jawa Timur. Ini adalah bukan cuma soal level-levelan, tapi ini adalah persoalan kemanusiaan, persoalan pelanggaran hukum yang sangat berat yang mengakibatkan persoalan kemanusiaan pada korban gitu ya, dan semua orang yang concern, yang punya pembelaan terhadap korban penting sekali untuk terlibat turut dalam advokasi penanganan kasus ini seperti itu. Kira-kira dari segi penegakan hukum gitu ya, proses yang melibatkan kepolisian saat ini, apa sih yang dibutuhkan dari publik, bukan hanya di Jombang tapi juga teman-teman yang dengar di sini, sehingga proses yang ada di kepolisian ini bisa berjalan lebih cepat, terutama tadi soal tindakan penjemputan paksa. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan dari kita, dari publik gitu ya? Apakah membuat
petisi, menyurati kepolisian, atau gerakan seperti apa yang kira-kira dibutuhkan seperti itu. Sehingga Ya, bisa mendorong kepolisian untuk bertindak cepat melakukan penangkapan paksa ini. ya. Jadi sebenarnya apa sih yang dibutuhin? Ini sebenarnya mungkin tidak hanya menyorotin kasus Jombang ya, tapi juga kasus-kasus seksual yang mungkin di daerah lain juga punya tantangan yang tidak beda jauh dengan kami begitu, yang proses hukumnya um, jalan di tempat begitu terkesannya. Nah, um, saya meyakini bahwa teman-teman yang saat ini menyaksikan live Instagram ini adalah sebagian dari masyarakat Indonesia yang sudah aware gitu kan ya, sudah aware dengan isu kekerasan seksual. Tapi faktanya aware saja itu tidak cukup gitu, harus dibarengi dengan tindakan-tindakan yang menunjukkan ke awarean kita tadi gitu ya. Mungkin salah satunya gini, kami berpikir kalau misalnya kita tidak bisa terlibat dalam proses advokasinya secara langsung, minimal dalam apa ya, kita bantu post-post atau repost berita-berita terkait ini gitu ya, karena apa ya, aku sendiri melihatnya apa ya, karena apa namanya, flyer dari kegiatan ini aja DM ke Instagramnya WCC dari yang mungkin simpatisan sana itu banyak banget mas. Yeah. Nah artinya kan Okay. apa namanya, aku sih berharapnya dari teman-teman yang saat ini melihat gitu ya, paling tidak bantu untuk menyuarakan kasus-kasus seksual, tidak hanya di Jombang tapi di sekitar-sekitar kita aja. Kemudian tag tuh beberapa akun-akun aparat penegak hukum gitu kan, ini yang sederhana yang bisa kita lakukan. Nah kemudian aku juga mau minta bantuan nih ke teman-teman, karena kami sebenarnya ada petisi juga yang waktu itu kami update terakhir kami kirim ke Polda itu sudah ada 20.000 yang bertanda tangan di petisi itu gitu kan ya. Searching aja di apa namanya, nanti aku kasih linknya ke Mas Farid gitu ya, bisa di share gitu. Nah selanjutnya lagi, korban itu untuk speak up itu kan nggak mudah ya, effort untuk dia bisa, jangankan ngomong ke pendamping gitu di awal, untuk cerita ke sesama saksi yang apakah benar, apakah kamu tadi juga mengalami ini gitu, sesama saksi aja itu juga bukan hal yang mudah waktu itu gitu kan ya, sampai yang pada saat ini yang dia harus ditanyain berkali-kali di bawah tekanan yang luar biasa gitu ya, maksudnya pressure dari keluarganya tersangka. Nah yang bisa kita lakukan adalah coba melihat bahwa kalau kasus Jombang ini selama ini kita itu kalah brand dengan yang sebelah sana yang bilang bahwa kita ini kriminalisasi pesantren gitu ya. Tapi coba ini dilihat bahwa ini real kekerasan seksual, bukan ngomongin pesantren. Pun kalau misalnya kekerasan seksual itu terjadi pada lembaga keagamaan yang bukan Islam katakanlah, kami juga akan tetap ada isu-isu ini gitu. Jadi jangan melihat ini karena rame pesantren, bukan gitu, kembali lagi ke situ. Jadi suara teman-teman melalui sosial media masing-masing itu juga sangat membantu kami begitu ya, karena apa ya, salah satu kekuatan korban itu juga dari dukungan kita semuanya, termasuk dukungan teman-teman dari Lesov, kemudian teman-teman yang hari ini menyaksikan, dukungan yang tidak terlihat tapi itu sangat besar gitu. Akhirnya korban akan melihat, oh ya berarti aku masih bisa tetap fight, masih banyak orang di belakangku gitu. Nah sementara semakin banyak yang pos-pos itu, menurutku itu yang akan menjadi kekuatan masa kita, dan ini akan menjadi catatan sejarah gitu kan ya. Postingan kita akan tetap ada. Misalnya mau DPO sampai berapa lama ini akan tetap ada di media gitu kan. Yang ini tidak akan membuat lupa bahwa kasus ini pernah ada gitu. Yeah. Itu sih Mas. Ya, makasih Mbak Novi. Ya, dalam konteks di mana korban butuh sekali dukungan publik, terus juga teman-teman yang sedang melakukan advokasi butuh dukungan clear gitu ya, pernyataan dari publik bahwa saya mendukung. Saya bilang tadi silence is violence gitu ya, diam itu malah menjadi bagian dari pelestarian sistem kekerasan tadi gitu ya. Jadi saya berharap makin banyak publik yang secara terang-terangan mendeklarasikan dukungannya terhadap upaya ini, memberikan dukungannya dan penguatan terhadap korban gitu ya. Sementara lembaga resmi yang sedang melakukan proses penegakan hukum ini tidak memberikan semacam empati, keberpihakan terhadap korban seperti ini. Apalagi kalau kita bandingkan gitu ya, bahwa tadi Mbak Novi menyampaikan poin yang sangat penting.
apa namanya, kasus Jombang ini adalah representasi dari penegakan hukum terkait kekerasan seksual yang khususnya yang melibatkan lembaga agama yang belum sepenuhnya berpihak pada korban gitu ya. Ini gunung es bisa jadi gitu ya. Contoh kasus Betul, betul. sulitnya gitu loh, betapa rumitnya melakukan penegakan hukum kekerasan seksual yang melibatkan kekuasaan lah seperti itu. Dalam hal ini kebetulan melibatkan institusi agama gitu ya. Kita sedang dalam proses advokasi undang-undang kekerasan tindak pidana kekerasan seksual gitu ya. Kita bisa bayangin ketika undang-undang ini akhirnya resmi menjadi undang-undang, mendorong orang untuk apa namanya, mereka yang menjadi korban untuk mengekspos, untuk melaporkan kasusnya. Sementara proses hukumnya seperti ini, kita bisa bayangin gitu efeknya gitu ya. Bagaimana korban menjadi hopeless gitu ya. Jadi ini juga hal-hal yang sangat penting untuk disiapkan, kesiapan kita dalam penanganan korban, dan ini langsung gitu ya melibatkan pihak-pihak yang seharusnya menjadi bagian penting dari upaya penegakan hukum seperti ini, kepolisian, kejaksaan, LPSK juga, apa namanya, juga lembaga-lembaga lain pasca kasus ini diputuskan seperti Departemen Sosial gitu ya, karena kita tahu korban tidak semua korban itu punya kemampuan secara sosial dan ekonomi, artinya lembaga-lembaga negara yang lain juga perlu untuk terlibat seperti itu. Jadi pembicaraan seperti ini menjadi sangat penting dalam konteks seperti itu. Kita siap gitu ya, apa namanya, ketika korban sudah melapor, kita bukan hanya diam, kita juga mendukung. Ketika korban sudah berani untuk melakukan proses hukum terhadap kasusnya seperti ini, malah bukan justru menjadi reviktimisasi gitu ya, menjadi proses yang akan menjadikan mereka sebagai korban yang baru seperti itu. Jadi dukungan publik dengan cara terus-terusan mengekspos gitu ya, pembicaraan seperti ini menjadi sangat penting, dan juga untuk menunjukkan sikap kita lebih clear, keberpihakan kita lebih clear terhadap korban seperti itu. Jadi mari seperti Mbak Novi tadi bilang, tunjukkan dukungan kita kepada korban, kepada mereka yang sedang melakukan advokasi seperti ini. Mbak Novi, sebenarnya kan, dan apalagi untuk kasus Jombang gitu ya, yang saya bilang secara sosial, secara politik, ini menarik gitu ya, menjadi contoh bagaimana kita memproses apa namanya, kasus kekerasan seksual yang melibatkan kelompok agama gitu ya, yang melibatkan institusi agama seperti ini. Karena Jombang kita tahu itu kota santri gitu ya, banyak tokoh agama, apa namanya, dan itu memunculkan kerentanan sendiri, potensi sendiri untuk melakukan politisasi ketika ada kekerasan seksual yang melibatkan pesantren seperti itu. Dan itu juga semacam prototipe dari Indonesia gitu ya. Indonesia sedang dominan dan seterusnya seperti itu. Jadi mudah sekali kalau ada kekerasan seksual yang melibatkan tokoh agama, melibatkan institusi agama. Hal yang paling pertama dimunculkan oleh publik gitu ya, yang mendukung institusi agama seperti ini adalah semacam sifat sanksi gitu ya. Nggak mungkin gitu loh. Agama, Ya, benar. beragama, institusi agama yang seharusnya mendukung anti kekerasan malah terlibat kekerasan. Ini pasti upaya untuk memojokkan agama itu sendiri. Jadi kira-kira dari konteks itu gitu ya Mbak, yang Mbak berdasarkan analisa dan pengalaman Mbak Novi, apa sih yang menjadi refleksi gitu loh ketika kita melakukan upaya penegakan hukum, penegakan keadilan terkait kekerasan seksual yang melibatkan institusi agama ini. Kira-kira apa catatan penting? Iya, sebelumnya gini, ini jangankan yang pesantren gitu kan, yang melibatkan institusi agama gitu kan ya. BCC Jombang itu aku sendiri beberapa kali itu mendampingin yang ini bukan pesantren tapi tempat ngaji semacam taman baca Al-Quran gitulah di setara desa, di tingkatan desa itu pernah, itu yang sampai korbannya 4. Kemudian ada lagi yang pelakunya ini orang rumah biasa, tapi dia setiap harinya itu jadi orang yang azan di musola dekat rumah. Itu aja ketika ada pemberitaan bahwa dia ini melakukan kekerasan seksual, orang-orang itu sudah bilang, gak mungkin Mbak, orang setiap hari itu agamanya, maksudnya
apa ya, tingkat religinya itu bagus gitu ya. Apalagi kalau ini kita bawahnya sampai yang kasih kayak di Jombang ini gitu ya, yang ini um, secara apa ya, beda lah. Kalau tadi hanya guru ngaji, kemudian orang yang azan, kalau ini sudah putranya pendiri pesantren gitu kan, ini kan sudah lebih banyak banget yang mereka bilang bahwa tidak mungkin, ini hanya untuk meruntuhkan pondok dan semuanya begitu. Nah, yang sebenarnya kita refleksikan adalah begini, um, kasus kekerasan seksual itu sebenarnya tidak hanya pada perempuan yang mungkin dia di dalam rumah saja gitu ya, kemudian tidak hanya pada yang seperti ini yang mereka di dalam lingkup pendidikan agama atau pondok katakanlah gitu ya. Sebenarnya siapapun gitu kan, siapapun itu berpotensi menjadi korban kekerasan seksual gitu ya, berbagai latar belakang, terutama budaya-budaya kita yang kalau di institusi pesantren misalnya kayak tadi yang disampaikan Mas Farid sendiri yang juga pernah nyantri gitu kan ya, bahwa bagaimana santri itu harus tunduk tunduk gitu, bahkan untuk bicara aja tidak mungkin sampai hadap-hadapan gitu kan, pasti akan lebih secara gestur gitu kan pasti akan lebih merunduk dan semuanya. Nah, artinya sebenarnya yang bisa kita refleksikan adalah bagaimana di setiap circle kita gitu kan ya, mulai dari rumah, kemudian institusi pendidikan, tempat kerja, pondok atau semuanya ini bebas dari kekerasan seksual. Bebas ini jangan diartikan ketika ada kasus kemudian kita diam gitu kan. Bebas ini diartikan bahwa ketika ada kasus kita bareng-bareng, ayo apa yang bisa kita lakukan untuk korban bersama-sama, bukan bersama-sama menutup suara korban ya, tapi bagaimana kita bersama-sama untuk apa yang kita bisa lakukan untuk korban. Institusi mana yang bisa kita gandeng untuk advokasi kepada korban. Jadi aku sih lebih pada itu sih, memastikan bagaimana circle-circle kita aja ini bebas dari kekerasan seksual. Kemudian karena tadi Mas Farid sempat singgung terkait rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, kebetulan karena WCC Jombang sendiri kami ikut di bagian tim substansi untuk RUU ini begitu ya. Begitu banyak hal yang pengalaman kami ketika termasuk dalam kasus ini itu kami coba tuangkan, yang itu menjadi masukan di dalam draft dari rancangan undang tindak pidana kekerasan seksual. Artinya ini juga momen yang menurutku penting untuk galang dukungan terkait disahkannya RUU TPKS, karena iya, aku melihat animo masyarakat sudah lebih baik daripada dulu ketika ngomongin RUU TPKS gitu ya. Tapi masih banyak juga kelompok-kelompok yang berpikir bahwa ini melegalkan zina lah atau apalah gitu kan. Yang ini tidak, sebenarnya saya dan juga teman-teman di Jombang yang terlibat dalam penyusunannya, sebenarnya justru kami lebih share temuan-temuan ketika kami menghadapi korban itu situasi apa, itu yang kami bahasakan, kami tuangkan untuk bisa menjadi daftar inventaris masalah. Artinya semoga yang hari ini melihat ini itu menjadi satu tingkat ke-aware-an lagi gitu ya, yang sudah aware menjadi aware lagi untuk melihat bahwa kekerasan seksual itu bisa terjadi pada siapa saja gitu ya, bahkan termasuk pada diri kita sendiri gitu. Nah, artinya jangan sampai kayak pemadam kebakaran gitu, baru kebakar dulu baru kita borong-borong ke sana, tapi bagaimana mulai dari sistem negara kita gitu ya, ini juga memang ruangnya ruang aman dari kekerasan seksual, begitu sih Mas. Iya, iya, memang ini masih jadi agenda penting yang perlu dipikirkan ya, gerakan perempuan, gerakan feminis di Indonesia, tantangan untuk melakukan penegakan hukum, pemenuhan keadilan terkait kasus-kasus kekerasan seksual ini sungguh masih butuh kerja keras gitu ya. Benar-benar harus disimpan di dalam kepala kita bahwa undang-undang seperti tindak pidana kekerasan seksual ini adalah baru satu jalan gitu loh untuk pemenuhan keadilan bagi korban seperti ini. Masih sangat panjang jalan yang harus ditempuh sampai akhirnya kita benar-benar menjadi masyarakat yang zero tolerance terhadap kekerasan seksual seperti ini, apalagi dengan backup dan legitimasi institusi-institusi agama yang memang menjadi bagian sangat dominan dalam masyarakat kita seperti itu gitu ya. Yang saya bilang tadi bahwa undang-undang ini bisa sangat mungkin mendorong orang untuk berani melaporkan kasus, tapi kita sendiri belum punya sistem gitu ya, belum punya kesiapan struktur, apalagi dari segi mental sendiri, dari segi attitude gitu ya, belum sepenuhnya siap, sehingga
ketika korban sudah melapor, kita benar-benar akan responsif seperti itu. Jadi tidak ada lagi bahasa-bahasa yang meragukan pengalaman korban gitu ya, istilahnya seperti itu. Jadi masih menjadi tugas berat bagaimana mentransformasi cara pandang yang lebih berpihak pada pelaku ke cara pandang yang responsif, empati, solider, dan minimal mendengarkan korban gitu ya. Kalau selama ini kita lebih menonjolkan semacam praduga tidak bersalah terhadap pelaku, saya pikir Betul. kita sudah harus mulai ketika ada korban melapor, ketika ada korban mengekspos kasusnya, pertama yang harus ditunjukkan ke kita adalah praduga bersalah pada pelaku untuk membuat kita terdorong melakukan penegakan hukum secara lebih serius gitu ya. Kalaupun akhirnya nanti tidak terbukti, tapi kita sudah melakukan proses hukum secara serius, ini lebih terdahulu seperti itu yang paling penting. Tapi kalau di kepala kita sudah meragukan, sudah sanksi, apalagi di kepala penegak hukum menyaksikan suara korban gitu ya, kita kan kebayang gitu. Jadi boro-boro serius gitu ya, malah yang ada adalah sebaliknya, melakukan pembelaan terhadap korban, melakukan politisasi kasus seperti itu dengan bahasa-bahasa yang justru memojokkan korban seperti itu. Jadi kita berharap bahwa di internal gerakan perempuan sendiri, di internal gerakan feminisme, ada semacam upaya konsolidasi untuk akhirnya kita punya minimal kalaupun kita nggak langsung punya sistem pelayanan yang benar-benar bisa mendukung pemenuhan hak korban, kita bisa melakukan upaya tadi gitu ya, perubahan cara pandang untuk bisa membuat kita punya cara berpikir tentang zero tolerance itu. Jadi ketika ada kekerasan seksual, tidak lagi berpikir tentang aib, tidak lagi berpikir tentang menyerang institusi agama dan seterusnya seperti itu. Seperti kemarin kita pernah sempat dengar soal potongan video salah satu tokoh yang berkampanye kalau menutupi aib penting gitu ya. Sebenarnya yang menjadi masalah di sini adalah persoalan bahwa banyak sekali di kepala masyarakat kita, bahkan apalagi mereka yang merasa sudah beragama gitu ya, religius gitu ya, otomatis bahwa dia akan menjadi sangat baik, punya standar sendiri, sama sekali tidak menempatkan zero tolerance ini, tidak kompromi terhadap kekerasan seksual itu sebagai bagian dari standar dia menjadi muslim yang baik, manusia yang baik dan seterusnya seperti itu, sehingga dia punya lebih memilih untuk kompromi gitu ya, untuk kompromi dengan berbagai bentuk kekerasan seperti itu. Jadi lagi-lagi upaya untuk menegaskan semacam politik feminis yang anti kekerasan 100% gitu ya, kekerasan itu harus nol dalam bentuk apapun, itu penting sekali ditegakkan. Jadi kita berharap bahwa diskusi seperti ini, pembicaraan seperti ini benar-benar mendorong kita untuk memikirkan hal-hal seperti ini, untuk memikirkan bahwa kita itu masih sangat jauh untuk jadi masyarakat yang mendukung anti kekerasan, masyarakat yang punya empati terhadap korban gitu ya, seperti itu. Jadi jangan merasa sudah menang gitu ya. Kita merasa undang-undang TPKS RUU-nya sudah ada di DPR, menjadi inisiatif DPR, kita merasa sudah menang seperti itu. Masih satu langkah. Seperti itu gitu ya. Kita justru terdorong untuk makin, justru pengalaman-pengalaman seperti di Jombang yang Mbak Novi bilang tadi, ini adalah representasi kecil dari ruwetnya penegakan hukum terkait kekerasan seksual. Karena kita bayangkan lah di daerah gitu ya, yang lebih terpencil, kita bisa ngebayangin gimana korban-korban yang mengalami kekerasan seksual, kekerasan KDRT, kekerasan berbasis gender, di berbagai lokasi itu sama sekali tidak mendapatkan upaya pemenuhan keadilan yang memadai. Sedikit informasi, Let's Talk sendiri di bulan Februari ini memang sangat fokus pada pada tema tentang penguatan pendampingan korban. Di beberapa waktu lalu kita sudah membuat talk show tentang bagaimana menguatkan pendampingan korban. Kemudian nanti di tanggal 27 kita sengaja mengundang beberapa institusi pemerintah yang terkait dengan pendampingan korban. Senang ada Mbak Livia dari LPSK yang sudah berkenan hadir. Kemudian juga
ada AKBP Rita dari Mabes Polri yang rencananya juga akan hadir. Kemudian juga ada dari Depsos, Dirjen Rehabilitasi Sosial, juga dengan semangat hadir untuk menunjukkan semacam menyampaikan informasi posisi Depsos dalam pendampingan kasus gitu ya. Kemudian juga ada staf presiden bagian difabel, person with disabilitas yang juga akan menyampaikan pendapatnya. Jadi memang kita berharap gitu ya, ada semacam upaya untuk terus memblow up pentingnya upaya pendampingan kasus ini gitu ya. Karena kita juga tahu dalam beberapa hal sepertinya sedang tidak menjadi isu yang dianggap penting oleh kalangan gerakan perempuan sendiri gitu ya. Bahwa pendampingan kasus itu nggak penting seperti pembicaraan tentang hal-hal lain yang menjadi isu kekerasan, menjadi isu gerakan perempuan itu sendiri. Jadi kita berharap bahwa makin banyak perhatian yang lebih serius bahkan dari internal gerakan perempuan sendiri, sehingga kita berharap bahwa kita punya sistem pelayanan pendampingan yang memadai, yang komprehensif, yang benar-benar bisa diandalkan untuk pendampingan kasus gitu ya. Mbak Novi, ada 2 pertanyaan terakhir. Sebenarnya sebelum closing gitu ya, what next gitulah. Apa rencana yang sedang disiapkan oleh teman-teman WCC Jombang, teman-teman lokal di Jombang, termasuk tadi Aliansi Santri Anti Kekerasan Seksual, untuk membuat proses hukum khususnya gitu ya, juga proses pemenuhan keadilan bagi korban secara umum bisa dilakukan lebih lanjut. Jadi rencana-rencana apa yang sedang disiapkan? Iya, yang pasti kami memang sedang menunggu dari kepolisian gitu ya untuk melakukan upaya jemput paksa. Nah, sebenarnya kami ada beberapa hal yang entah bisa saja nanti kami akan melakukan itu bom WA gitu ya, yang bisa saja nanti akan bom WA kepada Kapolda Jatim gitu ya. Kemudian kami juga sedang mewacanakan beberapa untuk case conference yang ini melibatkan seluruh jaringan baik yang selama ini di tingkatan nasional maupun daerah gitu yang mendukung kami gitu ya untuk advokasi kasus ini gitu. Ini yang sedang kami siapkan untuk itu. Tapi yang jelas sebenarnya kami juga menunggu teman-teman semuanya begitu ya untuk bisa ikut bersuara bersama kami dengan caranya teman-teman. Sebenarnya itu simple itu aja sih Mas yang kami lakukan. Ya, baik. Sekali lagi ini permintaan simple tapi sangat dibutuhkan saat ini gitu ya dari teman-teman yang melakukan advokasi kasus ini. Sekali lagi jangan dilihat lokalitas kasusnya bahwa kasus ini hanya ada di Jombang dan seterusnya, tapi ini akan menjadi bagian sangat penting dari upaya kita melakukan penegakan hukum, melakukan pemenuhan keadilan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual, terutama yang melibatkan kekuasaan gitu ya. Pesantren dalam hal ini hanya representasi dari kekuasaan gitu ya, bagaimana kekuasaan ini terlibat dengan kekuasaan-kekuasaan yang lain, betapa rumitnya. Jadi kita perlu memikirkan itu, tidak bisa membiarkan teman-teman yang ada di Jombang berjuang sendiri. Ini harus menjadi agenda gerakan perempuan nasional gitu ya, atas nama kemanusiaan, atas nama pemenuhan keadilan. Terakhir sebelum kita tutup, saya juga minta kesediaan Mbak Novi untuk menyampaikan closing, semacam pesan-pesan dan seterusnya seperti itu. Silakan Mbak Novi. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Let's Talk gitu ya yang malam hari ini mengizinkan teman-teman di sisi Jombang untuk bisa berbagi. Nah, sebenarnya pesan saya sederhana begini, suara korban itu selama ini mungkin terdengarnya lirih gitu ya bagi sebagian orang. Padahal mereka sudah sekuat tenaga untuk berteriak, tapi masih terdengar lirih. Nah, ini akan menjadi teriakan ini akan menjadi lebih kencang ketika teman-teman yang selama ini sudah mengetahui di sekitar kita ada kekerasan seksual itu juga ikut berteriak. Itu aja di sini teriak bersama-sama dengan korban. Jadi akan semakin banyak suara, tidak hanya dari Jombang tapi juga akan muncul dari Sumatera, juga akan muncul dari Papua. Artinya bahwa kekerasan seksual itu bukan isu lokalitas, tapi ini seluruh masyarakat Indonesia memungkinkan untuk mengalami ini. Dan ini akan bisa selesai kalau kita bersama-sama menyelesaikannya.
Begitu sih Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Novi sekali lagi bahwa apa namanya jangan melihat apa yang sedang terjadi di Jombang ini sebagai kasus gitu ya, tapi adalah proses penegakan hukum. Ini akan menjadi bagian pembelajaran penting bagaimana kita mengupayakan penegakan keadilan bagi para korban. Kita sekali lagi yang perlu diprioritaskan adalah suara korban gitu ya. Kalau para penegak hukum, aparat-aparat penegak hukum, kemudian pihak-pihak uh, uh, yang berseberangan sama sekali tidak memberi ruang gitu ya bagi suara-suara korban untuk didengarkan, maka kita yang menjadi bagian dari gerakan anti kekerasan seksual ini harus menjadikan suara-suara korban itu sebagai prioritas gitu ya. Tadi Mbak Novi sudah menyampaikan beberapa hal teknis soal petisi, pernyataan publik, soal membombardir WA Kapolda. Mungkin nanti kita juga bisa minta informasinya WA yang bisa apa namanya dikasih pesan gitu ya untuk proses penegakan hukum ini. Jadi ramai membombardir kepolisian untuk terus melanjutkan proses seperti ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Novi. Aman semuanya. Maksudnya apa nama pasca acara-acara seperti ini tidak ada lagi upaya semacam teror atau pressure gitu ya yang membuat surut gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa hal-hal seperti itu, pressure, teror terhadap mereka yang terlibat langsung dalam advokasi ini bisa diminimalisir atau bisa ditangkal sedikitnya jika kita sebagai publik juga menunjukkan dukungan kuat terhadap upaya seperti ini. Jadi sekali lagi sesuai pesan Mbak Novi tadi, dengarkan suara korban gitu ya, karena itu yang paling prioritas sehingga mendorong kita untuk apa namanya untuk terlibat memberikan dukungan seperti itu. Banyak sekali catatan yang tersisa di sini. Sekali lagi soal upaya penting bagaimana membangun perspektif korban, terutama di kalangan masyarakat agama gitu ya, di kalangan kelompok-kelompok agama dan kelompok-kelompok agama yang sedang berkuasa kayak gitu, sehingga kelompok agama tidak menjadi bagian dari yang melestarikan perspektif kekerasan seksual, tapi juga menjadi bagian yang paling penting adalah menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan dalam penegakan hukum seperti ini. Terima kasih banyak Mbak Novi, juga teman-teman Juang terus gitu ya. Kita berkomunikasi terus untuk konsolidasi upaya advokasi ini gitu ya. Sebelum ditutup, ada beberapa pengumuman dari Let's Talk seperti saya bilang tadi, tanggal 27 Februari nanti kita akan membuat webinar dengan tema peran dan posisi lembaga agama atau peran dan posisi negara dalam layanan pendampingan korban kekerasan seksual dan korban kekerasan berbasis gender. Kita akan mengundang beberapa institusi agama, institusi negara dari kepolisian yang sudah bersedia, dari kepolisian, dari LPSK, dari Departemen Sosial, kemudian juga Komnas Perempuan. Yang masih menunggu adalah dari beberapa dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, itu susah sekali ternyata. Kemudian kejaksaan juga agak susah, padahal tadi Mbak Novi bilang menjadi kunci gitu ya. Tapi semoga di hari H nanti mereka akan siap berbagi informasi tentang apa yang bisa dilakukan lembaga itu menyiapkan diri apa namanya dalam kerja layanan pendampingan kasus ini gitu ya, tanggal 27 Februari nanti. Kemudian mungkin itu yang paling dekat gitu ya, agenda Let's Talk yang akan datang. Terima kasih sekali lagi, waktunya sudah terbatas. Salam sehat buat semuanya juga, terutama juga di tengah COVID Omicron yang sedang naik gitu ya. Tetap jaga prokes sehingga kita bisa melanjutkan kerja-kerja gerakan yang memang PR-nya sangat banyak gitu ya. Terima kasih, selamat malam semuanya. Assalamualaikum Mbak Novi, salam buat teman-teman. Salam, ya, salam juga buat teman-teman Let's Talk. Terima kasih. Saya bisa main lagi ke Jombang. Oh, boleh, sangat disilakan. Ya, mampir kantornya WTV. Ya, insya Allah nanti saya agendakan. Moga-moga bisa ke sana. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.